warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Degana Putri dari Sipil A dengan NIM 2023111. Perkenalkan, nama saya Dea Aminat Lestari dengan NIM 2023171 dari Teknik Sipil A. Perkenalkan, nama saya Anissa Monika Meswari dengan NIM 2023195 dari kelas Sipil A. Problem nomor 1, sebuah mobil berjalan bolak-balik di sepanjang sumbu X. Posisi mobil pada waktu yang berbeda diobservasi dan hasilnya dicatat pada tabel 1. Tentukan kecepatan rata-rata mobil saat A. 10 detik pertama, B. Antara 20 detik dan 40 detik, C. Seluruh masa observasi. Jadi untuk yang A yang ditanyakan itu pada kecepatan 10 detik pertama. Jadi yang diketahui adalah jarak awal yaitu 30 meter, jarak akhir 52 meter, detik pertama 0 second dan detik ke 10 second. Jadi jawabannya adalah V average sama dengan delta X per delta T dengan X1 min X0 per T1 min T0 yaitu 52 min 30 per 10 min 0. Jadinya 22 per 10 yaitu 2,2 meter per second. Yang B kecepatan pada waktu antara 20 second dan 40 second. Yang diketahui adalah X0 nya 38 meter, X1 nya minus 37 meter, T0 nya 20 second dan T1 nya 40 second. Jadi di sini arah kecepatannya berlawanan arah, makanya jadinya minus. Jadi V average nya itu delta X per delta T yaitu X1 min X0 per T1 min T0 yaitu 37 minus 38 per 40 min 20 yaitu minus 75 per 20. Jadi yaitu adalah minus 3,75 meter per second. Untuk yang C yang ditanyakan adalah kecepatan secara keseluruhan. Jadi yang diketahui yaitu kecepatan pada detik ke 0 yaitu 30 meter dan pada detik ke 50 yaitu minus 50 yaitu minus 53. Itu adalah V average sama dengan delta X per delta T yaitu X1 min X0 per T1 min T0 yaitu minus 53 minus 30 per 50 min 0 yaitu minus 83 per 50. Jadi hasilnya adalah minus 1,66 meter per second. Jadi problem nomor 2 itu gambar ini menunjukkan grafik kecepatan terhadap waktu dari suatu partikel. Jadi untuk A itu berapa percepatan konstan partikel pada interval AB, BC dan CE. Untuk yang B, setelah 10 detik seberapa jauh partikel berpindah dari titik awalnya. Diketahui titik A itu V-nya 5, T-nya 0, titik B V-nya 15, T-nya 3, titik C V-nya 15, T-nya 6, titik D V-nya 0, T-nya 8 dan titik E itu V-nya negatif 15 karena berlawanan arah dan T-nya 10. Jadi untuk yang A average dari AB, A average dari BC dan A average dari CE yaitu A average AB itu jadi delta V per delta T yaitu V1 min V0 per T1 min T0 jadinya 15 min 5 per 3 min 0 yaitu 10 per 3 jadinya 3,333 meter per second kuadrat. Untuk average BC itu delta V per delta T
V1 min V0 per T1 min T0 jadinya 15 min 15 per 6 min 3 yaitu 0 per 3 jadinya 0 meter per second kuadrat. Ya ini kecepatan konstan. Untuk yang A average CE yaitu delta V per delta T jadinya V1 min V0 per T1 min T0 yaitu minus 15 min 15 per 10 min 6 jadinya minus 30 per 4, jadi hasilnya adalah 7,5 meter per second kuadrat. Untuk soal yang B, jadi jarak perpindahan partikel dari titik awal, jadi delta X AB sama dengan V average dikali delta T, yaitu V1 plus V2 dibagi 2 dikali T1 min T0 jadinya adalah 5 plus 5 per 2 dikali 3 min 0 sama dengan 10 dikali 3 sama dengan 30 meter. Untuk delta XBC yaitu V average dikali delta T sama caranya, jadinya di sini adalah 15 plus 15 dikali 6 min 3 jadinya adalah 15 kali 3 itu 45 meter. Untuk delta XJJ V average dikali delta T juga, jadi sama. Di sini hasilnya akan 15 plus 0 dibagi 2 dikali 8 min 6 jadinya 7,5 dikali 2 hasilnya adalah 15 meter. Untuk delta XDE dengan cara yang sama nanti akan ditemukan 0 plus dalam kurung negatif 15 per 2 dikali 10 min 8 yaitu 7,5 dikali 2 hasilnya adalah minus 7,5 dikali 2 hasilnya adalah minus 15 meter. Jadi untuk total jarak perpindahannya adalah 30 meter ditambah 45 meter ditambah 15 meter dikurangi 15 meter hasilnya ada 75 meter. Baik, untuk menyelesaikan persoalan nomor 3, yaitu di mana soalnya pada sepanjang jalan yang lurus sebuah sepeda motor mengalami percepatan konstan 2,6 meter per second kuadrat dari keadaan diam. Setelah sepeda motor berjalan sejauh 120 meter, sepeda motor tersebut melambat dengan percepatan konstan 1,5 meter per second kuadrat hingga mencapai kecepatan 12 meter per second. Ditanyakan berapa perpindahan total sepeda motor tersebut. Jadi diketahui yaitu percepatannya yaitu 2,6 meter per second kuadrat dari keadaan diam yaitu V0 yang sama dengan 0 juga karena dia diam pada jarak 120 meter mengalami pertambahan 1,5 meter per second kuadrat dengan kecepatan 12 meter per second. Yang ditanya yaitu perpindahan totalnya. Jawabnya kita menggunakan rumus untuk mencari kecepatan pertama dulu yaitu dengan V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A yaitu akselerasinya dalam kurung 4x, yaitu dimana didapatkan angka 0 kuadrat plus 2 kali 2,6 karena akselerasinya yaitu 2,6 meter per second dikali 120 yaitu hasilnya ketemu akar dari 624 meter per second. Selanjutnya kita mencari kecepatan keduanya yaitu dengan rumus yang sama V0 kuadrat ditambah 2A dikali delta X yaitu 12 kuadrat dimasukin akar yang dari tadi ke sini dikuadratin ditambah 2 dikurangi 1,5 dikalikan delta X nya didapatkan hasil 144 dikurangi 624 sama dengan min 3 delta X yang dimana jika kita mencari delta X nya yaitu 144 dikurangi 624 dibagi min 3 yaitu hasilnya 160 meter. Jadi karena yang ditanya perpindahan totalnya yaitu jarak total adalah 120 ditambah 160 ketemu 280. Baik, untuk persoalan nomor 4, sebuah bola dilempar ke atas dari jendela yang berada 50,0 meter di atas tanah. Bola dilempar dengan kelajuan awal 25,0 meter per second. Bola tersebut dilempar ke atas sebelum jatuh bebas melewati jendela dan akhirnya terjatuh ke tanah di dasar bangunan. Tentukan A. Waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimum. B. Tinggi maksimum yang dicapai bola dari atas tanah. C. Waktu yang diperlukan bola untuk kembali ke ketinggian awal. Dan D. Kecepatan bola saat kembali ke ketinggian awalnya. Baik, di sini adalah gambar dari persoalan nomor 4. Diketahui A sama dengan min 9,8 meter per second, V sama dengan
25 meter per second. Ditanyanya T maksimal. Jawabnya V sama dengan V0 plus A kali T. V0 25 plus min 9,8 T. Min 9,8 T sama dengan 25, T sama dengan 25 per 9,8, jadi hasilnya 2,5 second. Dan yang B, diketahui V0 sama dengan 25 meter per second, T sama dengan 2,5 meter per second, A sama dengan min 9,8 meter per second, dan ditanyanya ketinggian maksimum. Dijawabnya H sama dengan V0 dikali T, T dalam kurung setengah A kali T tutup kurung sama dengan 25 meter per second dikali 2,5 second plus setengah min 9,8 kali 2,5 sama dengan 63,75 meter plus min 31 kali min 31,86 meter sama dengan 31,86 meter. And C, diketahui delta X sama dengan 0 meter, A sama dengan min 9,6 meter, dan V0 sama dengan 25 meter per second. Ditanyanya waktu yang diperlukan bola untuk kembali ke ketinggian awalnya. Jawabnya delta X sama dengan F0 T plus setengah kali A kali T kuadrat. 0 sama dengan 25 T kali setengah min 9,8 T kuadrat. 0 sama dengan 25 plus min 4,9 T kuadrat sama dengan 0 T 25 min 4,9 T. T sama dengan V0 25 min 4,9 T. 49 T sama dengan 25. T sama dengan min 25 per min 4,9 sama dengan 5,102 second. Dan yang terakhir D, diketahui delta T sama dengan 5,102 second, delta X sama dengan 0, A sama dengan min 9,8 meter per second, dan V0 sama dengan 25 meter per second. Ditanyanya FAFG. Jawabnya FAFG sama dengan delta X per delta T sama dengan 0 per 5,102 sama dengan 0.